Shalom. Shalom semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Luar biasa pujian. Allah senang ketika dipuji ya. Allah senang ketika kita menaikkan puji-pujian kita. Saya bersyukur pujian pagi hari ini luar biasa ya. Mengangkat kita, apapun masalah kita saat ini, Tuhan itu peduli. Tema hari ini adalah Tuhan itu peduli. Seberapa jauh persoalan kita, seberapa jauh masalah yang kita hadapi, besar atau kecil, itu namanya masalah. Tetapi Allah kita sembah, Allah yang peduli. Kita akan baca dalam Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja Satu Raja-Raja 19 ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai yang ke-15 ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 15. Saya baca untuk kita semuanya. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepada demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu, dan dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman Allah, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu yang besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit batu mendoleh Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin datang gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datang api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datang bunyi angin sepoi-sepoi basah ya. Segera sesudah dia mendengarnya, ia menutupi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin cabut nyawaku. Yang 12, firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram ya. Demikian jauh firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi juga baca ya, banteng. Tapi pujian Tuhan pada pagi hari kita bersyukur ya, kalau saya bisa di tempat ini ya, bisa berdiri kokoh di atas meja ini, satu hal yang luar biasa yang secara pribadi saya katakan Tuhan Yesus bahagia. Pujian tadi dari awal sampai akhir katakan mengucap syukur dan mengucap syukur. Mengucap itu gampang ya, saya katakan mengucap syukur itu gampang. Naik keadaan kita baik-baik saja. Mengucap syukur itu gampang. Naik keadaan kesehatan kita itu baik-baik saja. Saya katakan saya gak kuat tadi. Yesus bahagia, gak kuat. Gimana kuatnya? Gimana baiknya Tuhan? Kalau Elia katakan, aku telah bekerja segiat-giat, tapi Tuhan izin 3 minggu ya, bisa sakit sakit ya, gak bisa tidur, kambuhnya. Satu hal yang Tuhan izinkan, kenapa Tuhan? Elia katakan, aku telah bekerja untuk Tuhan, aku telah bekerja segiat-giat, tapi orang Israel ingin membunuhku. Tuhan, saya juga pertanyakan diri saya kepada Tuhan, kenapa Tuhan kau izinkan penyakit ini datang? 3 minggu saudara, saya mengalami satu
ketakutan ya, ketakutan dalam hati, ketakutan dalam hati tidur ya. Setiap tidur saya mengalami namanya sesek, luar biasa sesek. Sampai 3 minggu itu saya dan istri seringkali gak bisa tidur malam ya, sampai jam 2 sampai jam 5 gak bisa tidur. Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa? Hujat katakan mengucap syukurlah. Sulit ya. Saya katakan sulit ya. Tapi firman Tuhan kata, terbukti kemarin setelah saya pulang dari kerja jam 8, saya drop lagi ya. Saya sudah pegang HP, saya ingin menghentikan pelan saya ke Mas Denny atau Buni ya. Saya drop, saya kuat. Satu hal saya ingat ya, perkataan Yesus, sudah selesai. Sudah selesai. Segala penyakitmu sudah aku tahu. Saudara mengasih Tuhan, Yesus itu baik saudara. Apapun keadaan kita saat Yesus itu baik. Katakan Yesus itu baik. Elia ketika dia mengalami satu masalah di goa itu, dia berdiri mengalami ketakutan yang luar biasa. Seorang diri tamatkan, dia lari. Kalau kita belajar tentang Elia, siapakah Elia itu? Belajar dari pasal yang sebelumnya. Elia adalah nabi yang luar biasa, yang dipakai Tuhan secara luar biasa di zaman Raja Ahab. Dia seorang nabi karena perkataannya tidak ada hujan. Dia seorang nabi karena perkataannya jadikan anak yang sudah mati bisa hidup. Karena perkataannya sungguh luar biasa. Ya, ada pertobatan di bangsa Israel. Dia sanggup membunuh 400 nabi Baal sendiri karena Tuhan. Tapi kalau kita belajar lagi, kenapa? Karena satu perempuan Yezebel, ya, dia takut, dia melarikan diri, dia bersembunyi di gua. Seringkali kita seperti itu, seperti Elia. Ketika pergumulan itu kita hebat ya, mendengar segala masalah kita hadapi, segala apapun kita hadapi, tapi ketika ada kesombongan diri dan diri kita bisa melewati segala macam persoalan. Seringkali akunya yang di depan. Elia juga seperti itu. Ketika dia dipakai Tuhan luar biasa, akunya yang di depan. Dia seorang satu perempuan Yezebel, dia lari terbirit-birit bersembunyi di gua. Tapi Allah kita sampai Allah yang peduli saudara. Seberapa jauh kita meninggalkan Tuhan, seberapa jauh kita lari daripada Tuhan, dia tetap berdiri mengambil kita. Apa kerjamu di sini, Chris? Apa kerjamu di sini, Dik? Apa kerjamu di sini, KS saja? Kamu disembunyi di gua ketakutan. Saat kita mengalami ketakutan, kita bersembunyi di gua itu, Tuhan mengambil kita. Dia katakan, berdirilah, keluar, hadapi masalah itu. Seringkali kalau kita baca dalam ayat ini ya, seringkali kita seperti Elia ini. Dia berpikir bahwa Tuhan itu adil di tengah-tengah gempa, Tuhan hadir di tengah api, Tuhan hadir dalam angin yang besar. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini ya, dia hadir di angin-angin sepoi-sepoi. Dia hadir di tengah ketakutan kita, dia hadir di tengah-tengah doa kita, dia hadir dengan saat teduh kita. Jangan pernah kita pikir Tuhan hadir di KKR yang besar ya, Tuhan hadir di musik yang wow, tapi Tuhan bisa hadir di tengah-tengah DKS. Saya percaya seberapa jauh kita mengalami ketakutan di gua seperti Elia ya. Senang sekali baca ini ya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu. Ini jadi Tuhan.
Ketika kita mengalami satu kusopo, aku telah bekerja segiat-giatnya. Kita seperti Elia, saudara, ya, seakan-akan kalau naik ke anak aku gak iso. Tapi Tuhan bicara menegur kita saat pagi hari ini, ya. Keluar, berdirilah, ya. Saat pagi hari ini, dan Tuhan bicara kepada kita, Tuhan pulihkan keadaan kita. Saat ini berapa jauh kita mengalami masalah, berapa jauh kita mengalami pergumulan, ya. Kalau kemarin istri saya ke Puskesmas, ya, nanyakan BPJS ya, yang diblokir itu, ya, BPAC. Satu hal perkataan dokter yang saya nggak berpikir, ya. Seandainya langsung ke BPAC gimana? Oh, nggak bisa Bu, harus nggak bisa berdaya atau sekarat dulu. Saya cara pribadi marah, ya. Menteri sekarat, yopo, baru dibawa ke IGD. Loh, kok ngene ceritanya, sampai sejauh itu, ya. Tapi saya, ya, punya anak besar, sudah selesai. Segala penyakit yang kita alami saat ini, pergumulan yang kita saat ini hadapi, sudah ditanggung oleh Tuhan. Sudah selesai, Chris. Sudah selesai. Kalau pagi hari jam 6 tadi, ya, cara fisiknya nggak bisa berjalan, ibaratnya gontek gitu, ya. Tapi pujian pertama sampai mau firman itu Tuhan kuatkan, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Saya katakan gampang untuk mengucap syukur, gampang, ya. Kalau keadaan kita kan zona nyaman, gampang. Tapi ketika engkau di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah sakit-sakit, di tengah terpuruk, apakah kita bisa mengucap syukur? Yesus itu baik. Pertanyaan ini, ya, hanya saudara saya bisa jawab. Kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Enak mengucap syukurnya duit akeh, enak gampang, ya. Tapi nek gak ono duit, ucap syukur bisa enggak? Sulit, ya. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita mengucap syukur dalam segala hal. Kalau Tuhan katakan mengucap syukur, ya, Tuhan katakan diri kepada Elia, keluar dari gua. Itu artinya apa? Ayo kita berangkat, kita berdiri, kita mau berjalan. Saya bersyukur, ya, atas gereja ini hari demi hari berkembang, sungguh luar biasa. Tuhan pakai jemaat GKS belajar secara berhari, luar biasa, bergandeng tangan, bergotong royong. Untuk kita apa? Untuk kita menjaga gereja ini, bukan karena aku, bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Kalau Elia katakan aku telah bekerja segiat-giatnya itu, jangan, saudara, itu semua karena Tuhan. Semua dipakai Tuhan, luar biasa. Firman Tuhan untuk pagi hari ini, Tuhan pulihkan hidup kita. Ketika terpuruk, ketika ada ketakutan, ketika ada kekecewaan, Dia tetap peduli pada kita. Dia tetap menghampiri kita. Saudara kekasih Tuhan, apa yang membedakan Tuhan itu peduli kepada kita? Apa yang membedakan Tuhan itu mengasihi kita? Karena Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah mengingkari janji. Dia Allah yang peduli. Ketika kita mengalami sakit penyakit jauh dari Tuhan, Tuhan tetap menghampiri kita. Elia lari dari masalah, Elia bersembunyi di gua, Elia menundukkan diri. Tetapi Allah kita seperti sama dengan Allah yang disembah Elia, sama, saudara. Dia menghampiri kita. Apa kerjamu di sini, nak? Keluar dari gua tak. Keluarlah, nak, dari gua kekhawatiran. Keluarlah, nak, dari gua sakit penyakit. Lalu Tuhan, saya percaya sudah pulihkan secara pribadi dan saya. Saya katakan, Tuhan sembuhkan. Ya, sakit, ya, panas, ya. Makanya jaga, ya, kesehatan kita, jaga kesehatan kita masing-masing. Kesehatan itu mahal, saya katakan mahal. Ya, ketika kita sudah terpuruk, maka kita bisa melayani Tuhan. Dan Tuhan mau yang terbaik buat kita. Aku telah bekerja, Tuhan. Aku telah melayani Tuhan. Kenapa sih masih ada sakit penyakit ini, Tuhan? Kenapa sih masih ada pergumulan seperti ini?
Tuhan cinta semua. Biar kita tahu Allah kita Allah yang peduli ya saudara. Ketika Elia bersembunyi di gua dan mengambil kita, saudara kasih Tuhan. Saya sedikit ya, biar katakan ya sedikit cerita ya tentang yang lucu ya yang saya alami ya. Ini sudah saya sampaikan di persekutuan doa ya 1 tahun Busaji ya tentang hal kesabaran ya. Tiap pagi kan istri saya itu nang-nang buat persiapan botot saya ya. Waktu itu ada acara di Balere ya, saya sendiri ini saya bila-bila ya ikan nasi ya. Satu hal saya sudah bila-bila ini nasi buat sarapan, ini buat botot ya, saya sudah bila-bila. Satu hal mandi dulu, lalu habis mandi sarapan ya. Apa yang terjadi ya? Ketika saya mandi, kucing oyeng ya, yang orang itu masuk dalam rumah ya, makan semua daging yang saya sudah siapkan itu. Minta sabar ya, langsung diberi tes kesabaran ya. Aku entek gitu, botot saya ya, ikan sama itu entek, nasinya utuh, ikannya entek lah, ya wes ya, berbagi namanya ya, gurutu ya, atau pentung ya namanya, kucing ya wes lah. Lalu saya balik di Skopindo, lawa aja ya, saya nggak cerita sama istri saya hanya sembunyi ya, tertutup dalam makanan. Saya beli di Skopindo, lah saya sehabis kirim ke Inggris itu kan saya seringkali mampir ke kebun binatang dalam setel itu ya, ada poni dan rintang itu. Saya berhenti di situ, saya buka botolan saya. Setelah botol saya dibuka, apa yang terjadi saudara? Botol yang sudah saya buka itu dikencingi, diteleki sama bajing itu, ketupat itu ya. Yo pas nanti pak itu saudara. Wah yo mengarep mangan ini harus diangel ya. Satu hal yang Tuhan inginkan sabar. Ini ya, ini sabar ya. Wis peteng luwe-luwe arep mangan diteleki tupai ya. Saya tidak tahu ya, wah ya ini ya. Makanya saudara hati-hati kalau kita sama Tuhan ya. Langsung dikasih tes ya. Minta apa langsung kasih tes ya. Di situ saya belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kalau minta sesuatu, ayo, kita harus siap segala sesuatu ya. Kalau kita tidak sabar, harus siap tidak sabar ya. Menghadapi segala sesuatu harus sabar. Tes kesabaran itu istri saya ya, sabar ya. Sabar minta apa? Buat saya sabar, luar biasa sabar ya. Dan mengasihi Tuhan ya. Kenapa Tuhan berikan hidup kita? Karena Tuhan itu setia ya, setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang kita perbuat untuk kita mau jadikan Tuhan sekawan dengan kejujuran yang Tuhan mau ya. Kita berdoa sama Tuhan, aku sekian telah bekerja untukmu Tuhan. Jujur sama Tuhan, apapun masalah saat ini, jujur sama Tuhan. Aku nih Tuhan mau ini, aku nih Tuhan mau ini. Jujur sama Tuhan. Elia jujur ya, jujur ya. Saya katakan di sini jujur sekali. Aku telah bekerja sekian-kiannya untukmu Tuhan. Ya ini jujur, pribadi Elia jujur. Walaupun ada kesombongan luar biasa, tapi dia mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Aku telah bekerja untukmu Tuhan sekian-kiannya. Seringkali ketika kita sonang-sanang ya, kita melupakan Tuhan dalam pribadi kita. Seringkali ketika kita dalam zona nyaman, kita melupakan namanya Tuhan. Ayo, selama kita masih hidup ya, kita masih bernapas ya, pujian yang lama itu, hidup inilah kesempatan. Kesempatan untuk kita melayani, kesempatan untuk kita berbagi, kesempatan untuk kita mengasihi Tuhan lebih sungguh. Belajar mengasihi Tuhan. Kalau rumah kita tidak jadi ya, seperti Bapak waktu mau menikah itu, rumahku sudah jadi Mas Kris ya. 2 hari setelah itu langsung dipanggil Tuhan. Rumahku sudah jadi ya, enak ya. Dalam arti kata, selama kita masih hidup,
kita mau melayani Tuhan. Tuhan katakan, aku tetap peduli sama kamu. Sudah ingat ya, segala macam persoalan kita, pergumulan seberat apapun, ingat perkataan Tuhan di atas kata sudah selesai, Chris. Sudah selesai. Artinya apa? Segala penyakit kita, pergumulan kita, dosa kita sudah ditanggung sama Tuhan. Sudah selesai. Ya, ayo di tahun 2000 ini ya, September minggu terakhir, Tuhan nyatakan kuasa yang luar biasa. Apa yang kita mau melayani Tuhan. Apa yang kita mau bersama-sama melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang saya bisa sampaikan. Di sini ada tulisan firman Tuhan kurang lebih 35 menit ya. Jawaban pribadi itu mos-mosan, kata pribadi mos-mosan ya. Beda sama Pak Paulus ya, panjang. Tapi saya pribadi saya mos-mosan, ngomongso ya. Kalau 30 menit ya. Enak firman Tuhan PKK 10 menit, 20 menit, enggak 30 menit ya. Kalau Pak Paulus kurang profesor ya, dokter ya, Ros ya. Tapi saya mau belajar mengasihi Tuhan. Seberat apapun masalah kita, jangan pernah kita mundur. Dia tetap Allah yang peduli. Dia tetap Allah yang mengasihi kita. Dia menghampiri kita. Ya, keluarlah dari gua ketakutan, keluar dari gua kekhawatiran kita. Satu pujian yang sungguh luar biasa. Aku kan memenuhi. Ini sungguh pujian sangat senangkan diri kita sepribadi saya. Karena apa? Anakku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaannya. Bukan kaya kita, kekayaan Tuhan. Ya. Sambil kita berdiri, bersyukur Tuhan atas kesempatan pagi hari ini sebelumnya. Kau mengajarkan kepada kami, kau tetap Allah yang peduli, kau tetap Allah yang mengasihi kami, dan mengucap syukur kau Allah yang menjaga segala sesuatu dan kau Allah yang biasa. Oh
setiap pergumulan kami. Ampuni Tuhan, sekiranya saat ini Tuhan kami jauh dari Tuhan. Ampuni sekiranya kesetiaan kami berkurang. Ampuni sekiranya kepercayaan kami berkurang Tuhan. Tetap Allah mengasihi kami Tuhan. Kau Allah yang peduli setiap masalah kami. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami tetap rendah hati dalam Engkau untuk mengasihi Engkau Tuhan. Sekarang apakah dapat kutanggung di dalam Engkau Tuhan? Apa saat ini masalah kami Tuhan Kau mau taruh di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau taruh dalam kaki-Mu. Kau katakan sudah selesai. Sudah selesai. Kau mau amini Tuhan. Amini Tuhan setiap permohonan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kesembuhan kami. Ampuni Tuhan kesembuhan kami. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan.